Assalamualaikum Pak Leo. Ya, kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Pak Leo bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini tumben kemudian apa tiba-tiba menghubungi. Apakah ada yang bisa saya bantu ya? Iya, tahu aja Pak Leo. Jadi begini Pak Leo, saya ada sedikit apa ya, sedikit pikiran begitu. Ada sedikit masalah tentang saya belum paham betul tentang asesmen awal pembelajaran ini Pak Leo. Jadi saya ingin menggali lah dengan bantuan Pak Leo, minta bantuannya supaya nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Ya, ya, ya. Oh, jadi kemudian mau mengajak saya diskusi. Ini ada kendala rupanya kemudian tentang apa Iya, tadi? betul, Pak. Tentang asesemen ya? Iya, yang spesifiknya asesmen awal pembelajaran Pak Leo. Begitu. Apa yang jadi kendala kemudian terhadap asesemen awal ini? Apa bisa silakan kemudian kalau bisa diceritakan? Nanti barangkali bisa Iya, saya bantu. kita kan baru kalau di sekolah saya kan baru tahun ini Pak Leo Hmm? mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kalau sekolah-sekolah lain kayak sekolah Pak Leo sudah dari tahun lalu. Jadi kami memang di sekolah saya itu baru mendaftar yang untuk level 2 kemarin itu tahun yang lalu itu dan baru semester ini, baru bulan Juli ini kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi saya masih bingung tentang bagaimana melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Karena kan seperti yang kita sama-sama ketahui Pak Leo, di kurikulum Merdeka ini itu tidak pernah ada pelatihannya secara offline yang kita dikumpulkan dulu pas kurikulum 2013 Pak Leo. Itu kami pernah dikumpulkan misalnya bahasa Inggris di SMA 1 Payakumbuh itu sesumbar ke sana ke provinsi gitu kan. Guru-guru bahasa Inggris dikumpulkan Iya, dalam ya. beberapa kelas SMA 1. Nanti guru-guru agama di Pasaman Barat. Nanti guru-guru sejarah di Banuhampu begitu. Jadi semuanya ada kesempatan untuk berkumpul, ada kesempatan untuk sharing, ada kesempatan untuk benar-benar mendapatkan ilmu yang sama begitu Pak Leo. Ada instrukturnya segala macam gitu. Jadi kalau kita mau bertanya bisa. Sementara sekarang kayaknya memang tidak akan pernah ada uh, sesi seperti bukan IHT ya, kayak pelatihan gitu, workshop gitu tidak akan ada tentang kurikulum Merdeka ini. Jadi saya bingung ini, kayaknya saya memang tidak punya pengetahuan gitu tentang asesmen awal pembelajaran itu. Sementara ini bagaimana ya kita harus mengerjakan gitu Pak Leo? Iya, ya. Apakah sekolah Bu Dian itu sebelumnya pernah mengundang barangkali mungkin dalam konteks ini mungkin sebelum kurikulum Merdeka atau sebelumnya ya waktu kita Ya, K13 atau sebelum kurikulum Merdeka, apakah sekolah Bu Dian mungkin pernah mengadakan IHT dengan narasumber dari luar pernah, membahas pernah. asemen ya? Spesifik untuk asesmen itu belum pernah Pak Leo. Jadi kami membahas kurikulum Merdeka secara keseluruhan dan memang mungkin waktu satu hari itu tidak cukup. Akhirnya yang dibahas cuma kulit-kulit luarnya saja baru. Jadi belum sampai ke tentang asesmen ini. Padahal kami sudah sekitar 2 kali rasanya, 2 atau 3 kali ya melaksanakan dua kali mengadakan IHT tentang kurikulum Merdeka. Tapi tidak ada yang sampai ke pembahasan asesmen awal pembelajaran begini Pak Leo. Selanjutnya apakah guru rekan sejawat Bu Dian ya atau Bu Dian sendiri mungkin pernah mengusulkan kepada pimpinan untuk apa namanya ya mengadakan pelatihan tentang asemen inilah gitu ya, karena Bu Dian tadi menyampaikan bahwasanya dari sisi Bu Dian sendiri dan ya nggak Bu Dian aja ya, guru-guru yang lain juga merasa bahwasanya pengetahuan tentang asemen awal pembelajaran itu masih kurang, minim ya Bu ya. Nah, Iya, apakah dari sisi Bu Dian sendiri atau dari rekan-rekan Bu Dian yang lain lah gitu ya, terutama guru-guru senior, apakah mereka pernah mengusulkan kepada unsur pimpinan gitu? Apakah
kita akan mengadakan acara pelatihan dengan mengundang narasumber atau mungkin mengundang guru-guru yang menurut kita dari sekolah lain ya. Sekolah lain itu, oh guru ini udah paham ini tentang asesmen awal nih. Kita undang yuk, kita datang ke sekolah, kita adakan pelatihan gitu. Apakah sudah ada sebelumnya usulan seperti itu baik dari Ibu Dian sendiri atau ya rekan-rekan Bu Dian di sekolah gitu terhadap pimpinan Ibu? Kalau dari teman-teman tidak ada usulan, tapi saya pernah mengundang narasumber dari sekolah lain begitu Pak Leo. Memang saya bikinkan rundown acaranya, salah satunya ada asesmen, tapi beliau tidak membahas tentang asesmen awal pembelajaran. Jadi kan juga bingung juga Pak Leo. Jadi benar-benar tidak punya pengetahuan yang bagus gitu Pak Leo. Kira-kira apa yang menghambat sekolah untuk tidak mengadakan acara itu, Bu? Atau mungkin kan dari sisi narasumbernya, apakah ada hambatan untuk pelaksanaan hal yang fokus membahas asesmen awal itu, Bu? Dengan mengundang narasumber dari luar atau orang-orang di sekolah yang sudah kompeten dengan itu barangkali? Sepertinya karena mungkin narasumbernya tidak fokus ke arah sana gitu Pak. Jadi memang ada asesmen, cuman yang dibahas asesmen formatif dan sumatif saja baru begitu. Jadi yang asesmen awal pembelajaran itu belum disentuh area itu. Dari apa namanya, dari masalah yang Bu Dian sekarang sampaikan ke saya ini terkait tentang asesmen awal itu, apakah kira-kira ada mungkin ide dan gagasan dari Bu Dian yang mungkin sudah Bu Dian rencanakan ingin disampaikan kepada rekan-rekan sejawat atau pimpinan gitu sebagai salah satu langkah solusi terkait tentang keminiman pengetahuan kita terhadap asesmen awal ini, Bu? Yang pertama tentu terpikir tadi mengadakan IHT lagi, tapi khusus mengenai asesmen gini ya Pak ya. Saya akan usulkan rencananya kepada kepala sekolah. Terus mungkin nanti juga saya bisa minta bantuan kepada teman-teman yang paham, karena di sekolah kami ada beberapa guru penggerak. Dan ya saya belum pernah bertanya juga sama mereka, jadi oh ya bisa ya ternyata ya, siapa tahu mereka sudah belajar di program guru penggerak. Mungkin saya bisa tanya kepada teman-teman sejawat saya yang sudah ikut program ini. Dan ada satu lagi yang terpikir barusan ketika saya lagi ngomong-ngomong tentang kurikulum 2013 yang ada pelatihannya Pak Leo, baru ingat bahwa ternyata kurikulum Merdeka itu memang tidak ada pelatihan offline-nya, kata Mas Menteri ya. Kita akhirnya online. Jadi saya baru ingat bahwa kita bisa mempelajari sendiri tentang asesmen ini di platform Merdeka Mengajar. Itu yang belum saya coba gitu Pak Leo. Jadi di platform Merdeka Mengajar kemungkinan ini belum saya lihat apakah ada asesmen, tapi nggak mungkin nggak ada ya Pak Leo. Nanti iya benar sekali Bu Dian. Benar sekali yang Ibu Dian katakan ini. Jadi memang sebenarnya di platform Merdeka Mengajar itu juga pada fitur-fiturnya kalau kita lihat ya Bu ya, kita lihat secara rinci mungkin kitanya mungkin belum begitu perhatian terhadap PMM ini meskipun kita udah mencoba buka. Di situ ada memang Bu fitur tentang asesmen, dan saya percaya bahwasannya di situ juga ada penjelasan tentang asesmen awal tadi. Barangkali di situ bisa kita baca atau kita pelajari secara mandiri tentunya. Seperti itu. Baik Pak. Apa rencana Ibu Dian nanti ini terkait tentang apa namanya untuk memaksimalkan pengetahuan Bu Dian terkait asesmen awal lah gitu ya. Kan karena kita masih kekurangan pengetahuan, jadi mungkin ada rencana Bu Dian ke depannya itu mau seperti apa gitu. Apakah ada hal-hal baru atau hal-hal lain yang ingin Ibu lakukan terkait tentang menambah pengetahuan? Secepatnya kayaknya saya akan mempelajari topik tentang asesmen ini di PMM Pak. Jadi semoga saya paham dulu. Terus nanti saya juga bisa minta bantuan kepada teman-teman yang tadi yang CGP tadi, bukan CGP ya, dia udah GP. Terus kedepannya semoga bisa membuat IHT tentang asesmen, khusus asesmen saja begitu Pak. Iya.
Berarti udah ada strateginya ya Bu Dian ya? Bu Dian udah menyusun strategi untuk melaksanakan proses itu Ibu ya? Kira-kira Iya. kapan itu Ibu akan melakukan IHT? Biasanya IHT di sekolah Ibu itu kapan dilaksanakan? Tergantung sih Pak, tergantung sebenarnya kebutuhan. Kalau kemarin kebetulan kami baru selesai menyusun Arkas 2024 dan eh, detailnya mungkin antara atau Januari atau Mei, antara itu Pak. Jadi kalau misalnya ini, karena kita kan butuh secepatnya, sepertinya nanti akan di Januari Pak, yang tentang asesmen awal pembelajaran ini kemungkinan. Artinya Bu Dian sudah merencanakan, kemudian menyusun strateginya itu dalam bentuk program IHT ya Bu ya. Ini IHT ini akan Ibu laksanakan programnya itu dalam bentuk memang fokus pada materi asesmen awal saja, atau mungkin diselipkan di sela-sela materi yang lain. Bagaimana rencana Ibu yang akan Ibu lakukan dalam program itu? Kalau rencananya khusus seharian mungkin tentang asesmen, tapi bukan hanya asesmen awal pembelajaran, tapi juga ada formatif dan sumatif, supaya teman-teman juga bisa terbantu mengenai bagaimana cara melaksanakan asesmen di kurikulum merdeka ini Pak. Karena kan berbeda sekali kan dari kurikulum 2013, di mana kita itu punya, kalau kurikulum 2013 itu penilaiannya terbagi tiga, ada sikap, ada keterampilan, ada yang namanya pengetahuan. Kalau di di kurikulum merdeka ini sepertinya kan digabung jadi satu gitu. Jadi mungkin teman-teman banyak yang masih ragu. Jadi sekalian saja asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif juga gitu. Apakah program ini nantinya akan Ibu bahas dulu kepada kepala sekolah atau unsur-unsur terkait di sekolah sebelum pelaksanaannya, atau langsung Iya, Ibu usulkan saja? dibicarakan terlebih dahulu kepada unsur-unsur lain yang akan terlibat langsung, begitu Pak. Baik Ibu Dian, saya bisa menangkap ya rencana dan tujuan Bu Dian tadi terkait bagaimana cara kita untuk mencapai pengetahuan asesmen awal ini ya Bu ya. Artinya Bu Dian, ya apakah program ini hanya akan Bu Dian laksanakan satu kali besok saja waktu IHT, atau mungkin Bu Dian inginnya program ini Bu Dian rencanakan untuk berkelanjutan seterusnya Bu? Tentunya harus ada komitmen Bu ya. Iya, kalau bisa berlanjut Pak. Jadi komitmen saya rencananya, biasanya kalau di sekolah saya itu kalau seandainya kita ada pelatihan apa gitu ya, nanti ada tagihannya. Kayak kemarin kami pelatihan tentang best practice gitu. Ada tagihan yang muncul untuk membuat best practice pada guru-guru yang ikut gitu. Jadi komitmen saya nanti kita ada IHT rencananya, dan yang paling penting itu mungkin setelah IHT dan setelah mempelajari PMM akan dibuat aksi nyata untuk PMM-nya, dan nantinya akan mendapatkan sertifikat. Jadi itu bukti bahwa memang betul-betul dikerjakan oleh teman-teman. Lalu nanti juga pada saat penilaian terakhir formatif sumatif itu memang betul-betul dijalankan oleh teman-teman. Dan kalau bisa, ini kalau di kurikulum merdeka itu kita dituntut untuk membuat komunitas belajar gitu ya Pak ya. Jadi kalau bisa nanti kegiatannya tidak hanya terputus di IHT, tapi kita lanjutkan nanti di komunitas-komunitas belajar kita, supaya ilmunya nggak di situ saja, tapi berkembang, nanti ada lagi ini ada inovasi baru tentang ini segala macam gitu. Baik Bu Dian, secara teknis saya lihat Bu Dian sudah punya rencana dan solusi tentunya ya. Saya sudah menangkap itu. Siapa saja akan Ibu libatkan untuk program ini? Tentunya guru-guru, dan saya juga akan berbicara dengan para wakil dan kepala sekolah. Terus kalau oke sama kepala sekolah, nanti saya akan mengusulkannya tentu ke bendahara BOS
sebagai yang akan mensponsori kegiatan ini ya Pak Leo ya. Jadi nanti Iya, iya benar. ya akan ya seperti tadi dimasukkan ke Arkas 2024 yang memang betul-betul tentang asesmen ini gitu. Baik, oke. Ternyata kemudian sudah ini ya, sudah merencanakan ya jauh-jauh hari gitu ya tentang asesmen. Artinya Budian ini sebenarnya secara kendala, kemudian sudah memikirkan solusinya. Gitu. Hanya saja mungkin tadi terkendala apa namanya, bagaimana ya menerapkan solusi yang ada di pikiran Budian. Nah, ternyata setelah saya mendengar cerita dari Budian, secara umum Budian ini sebenarnya udah punya rencana nih, strategi udah disusun, rencananya udah disusun, programnya mau gimana, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, komitmen Budian terhadap program yang ingin Budian rencanakan juga udah jelas di situ. Artinya Budian ini memang sudah betul-betul apa namanya, barangkali tadi mungkin karena idenya belum terpikir, tapi karena Budian tadi sudah cerita, barangkali saat cerita itu keluar ya Bu ya, keluar Iya ide, Pak, iya ya gitu ya. Jadi akhirnya punya gagasan. Bagus Bu, mantap itu Bu. Kalau bisa iya memang makanya ya. dilanjutkan Bu, memang konsisten Ibu ya. Boleh Bu, kalau bisa langsung diterapkan Bu. Tapi nanti kalau udah apa namanya Budian udah pengetahuan tentang asesmen awal itu udah mahir, udah paham, jangan lupa bagi-bagi saya. Ya Bu ya. Memang Pak Leo ini saya terima kasih banyak loh Pak Leo sudah mau berdiskusi sama saya karena memang tadi itu rasanya apa ya yang mau dikerjakan apa ya dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Leo itu akhirnya memancing dan menggali ide-ide yang sebenarnya mungkin ya memang sudah ada di kepala tapi itu tidak tersusun dengan baik begitu Pak Leo. Jadi ini setelah ngobrol dengan Pak Leo setelah diskusi akhirnya saya paham dan sepertinya memang akan dilaksanakan atau rencana ini akan diadakan dalam waktu dekat gitu. Terima kasih sekali loh Pak Leo. Luar biasa sekali Bu Dian. Iya sama-sama Bu Dian. Kira-kira apa masih ada kendala Bu Dian? Untuk sekarang kayaknya cukup karena udah banyak sekali idenya tadi dan solusinya Pak Leo. Alhamdulillah. Ya nanti kalau seandainya Bu Dian ada kendala lagi, ya ada masalah lagi, kita masih bisa sharing-sharing. Silakan cerita-cerita lagi. Bu Dian bisa menghubungi saya lagi. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Barangkali dari obrolan kita itu bisa menimbulkan ide-ide baru gitu ya. Ya nanti saya juga kalau ada kendala, tentu saya nanti akan menghubungi Bu Dian gitu diskusi. Jadi kalau tahu ada kendala, muncul ide baru. Ya Bu Dian, apa masih ada yang mau kita diskusikan Bu? Cukup dulu Pak Leo. Ini saya terima kasih karena telah mengganggu waktu Pak Leo nih. Sudah menyediakan waktu Pak Leo jadinya untuk diskusi sama saya dan saya juga merasa tercerahkan sudah mendapatkan apa ya yang tadi bingung gitu. Sekarang udah ada uh, susunan di kepala ini harusnya ini dikerjakan duluan gitu Pak Leo. Terima kasih banyak ya Pak Leo. Maaf sudah mengganggu. Sama-sama. Alhamdulillah, kemudian sama-sama. Jangan ragu hubungi saya kalau ada kendala lagi, kita cerita-cerita ya. Siap, siap Pak Leo. Terima kasih banyak. Sama-sama Assalamualaikum. kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.